Iqbal, Imam, Ismanian, Khairatun, Mario, Mukhlis, nggak hadir. Mana? Nggak tahu. Apa Mukhlis nitip surat? Nggak ada. Gak nitip surat. Berarti tanpa keterangan ya. Dibanggap Alfa. Mulisin, Naufal, Nafiatus Soleha, Randy Hadir. Wahyudi, Nah, sekarang kan pelajaran bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan pasti bersangkutan dengan yang namanya membaca ya. Di sini ada yang mempunyai hobi membaca? Nggak ada. Ada. Kamu suka baca apa? Novel, cerpen, buku, berita atau koran? Mungkin story WhatsApp ya. Suka baca apa? Siapa namanya tadi? Wahyu. Suka baca apa? Koran. Biasanya di koran ada yang namanya artikel atau berita atau tentang sepak bola gitu. Wahyu suka baca koran yang mana? Tentang artis-artis atau tentang berita apa gitu? Ada yang suka baca koran nggak? Boleh nggak? Ada yang suka baca cerpen nggak? Ada yang suka baca cerpen? Nggak ada. Atau mungkin novel? Nggak ada. Terus hobi kalian apa? Berarti di kelas ini nggak ada yang suka baca cerpen? Perempuan, mungkin yang perempuan ada yang nggak ada. Berarti nggak ada yang suka baca cerpen di kelas ini. Pernah dengar apa ini cerpen atau mungkin temannya baca cerpen di sekitar kalian? Mungkin kalian duduk sama temannya terus temannya baca cerpen. Ada? Gak ada. Pernah dengar apa itu cerpen? Pernah? Gak pernah. Gak pernah baca cerita. Kalau film-film di TV, pernah nonton film bukan FTV di SCTV? FTV itu yang SCTV biasanya bukan, itu sinetron. FTV atau mungkin di Indosiar. Kan kisah nyata, catatan hati seorang istri. Ya, berarti gak ada yang suka cerpen ya. Padahal hari ini kita akan belajar tentang cerpen. Apa itu? Cerpen adalah karang pendek yang berbentuk prosa yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian. Jadi kalau kalian baca cerpen itu biasanya habis sekali duduk. Artinya apa? Cerpen dan novel itu beda. Kalau novel kan kita baca gak mungkin selesai sekarang itu juga. Tapi kalau cerpen kalian baca hari itu juga, maka selesai hari itu juga. Kenapa? Karena alurnya sedikit dan ceritanya pendek. Seperti contoh kalau di TV, karena kalian gak suka baca buku atau jenisnya, kita mengambil contoh di TV. Pasti kalian pernah nonton FTV di Indosiar. Pernah? Berita. Di Indosiar ada film apa saja? Kisah nyata. Itu kan kisah nyata itu kan tayang hari itu langsung tamat hari itu juga kan? Itu berarti ceritanya pendek atau panjang? Itu kalau kita contoh
berarti ceritanya pendek kan? Kalau mungkin kalau film layar lebar itu diangkat dari novel karena durasinya banyak. Nah, di sini kalau kita ingin membuat sebuah cerpen, kita harus memastikan unsur intrinsiknya. Pernah dengar unsur intrinsik atau mungkin kalian pernah mendapatkan materi tentang cerpen? Pernah? Masih SD? Enggak. Belum. Nah, di sini kita kalau pengen membuat cerpen, kita harus memperhatikan unsur intrinsiknya. Yang pertama apa? Unsur intrinsik itu apa sih? Ada yang tahu intrinsik itu apa? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah cerpen itu dari dalam. Yang pertama, unsur intrinsik yang pertama ada tema. Yang pertama adalah tema. Tema itu apa? Mohon perhatiannya, karena nanti setelah ibu menjelaskan, nanti ibu akan menanyakan. Jadi kalau kalian tidak bisa untuk kondusif, lebih baik kalian keluar. Ya, bisa ibu lanjut? Ya. Unsur intrinsik yang pertama untuk membuat sebuah cerpen, kan tadi ibu sudah katakan bahwa harus memenuhi unsur intrinsik kan. Yang pertama adalah tema. Apa itu tema? Adalah gagasan atau ide pokoknya. Kan kalau kita membuat sebuah cerita, itu kan pasti ada gagasan utamanya atau apa yang akan diangkat menjadi cerita. Contohnya tentang percintaan, ya, tentang anak muda. Terus yang kedua adalah alur. Alur itu yang dinamakan alur adalah jalannya cerita. Jadi kalau tadi yang menyebutkan di Indonesia 10 tahun kemudian itu namanya jalannya cerita. Ya. Yang ketiga adalah tokoh. Kan pasti dalam sebuah cerita ada yang namanya orang yang memerankan kan. Di TV itu ada tokohnya enggak? Ada orang yang memainkan peran enggak? Ada kan? Ya itu yang dinamakan tokoh. Yang keempat, penokohan. Yang keempat adalah penokohan. Tokoh dan penokohan disamakan. Kalau tokoh itu adalah orangnya yang memerankan cerita, kalau penokohan adalah sifatnya. Kan nggak mungkin dalam satu cerita hanya satu tokoh. Ada berapa tokoh? Mungkin ada 5, 6, 7 orang yang memerankan di dalam cerita tersebut. Nah, penokohannya itu adalah sifat 7 orang tersebut. Apakah orang tersebut itu baik atau jahat? Nah, kalau sebuah cerita itu kan pasti ada baik, ada jahatnya kan? Ya, nggak mungkin baik semua. Kalau baik semua kan pasti ceritanya nggak seru. Nah, yang kelima adalah latar. Latar ini adalah tempat, waktu, dan suasana. Biasanya kalau di dalam sebuah cerita itu pasti ada latar tempatnya. Coba latar tempat. Kalau kita menceritakan tentang keadaan di sekolah atau siswa, berarti tempatnya otomatis berada di sekolah, di kelas, kan gitu ya. Itu tempatnya. Kalau latar waktu, kapan? Apa sore, apa pagi, menunjukkan waktu, jam berapa gitu. Kalau suasananya itu apa, bahagia, sedih, haru gitu. Itu yang dinamakan latar. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah
pandang. Apa itu sudut pandang? Cara sudut pandang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Sudut pandang itu ada 3. Ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga, dan ada sudut pandang campuran. Sudut pandang orang pertama yaitu contohnya dalam sebuah cerita tersebut menggunakan aku, kamu. Jadi kalau sebuah cerita menggunakan aku, tokohnya itu menggunakan aku, berarti itu termasuk sudut pandang ketiga dan orang pertama, sudut pandang orang pertama, dan otomatis kita itu merasa cerita tersebut merasa menceritakan kita sendiri. Sedangkan sudut pandang yang ketiga itu dia, mereka, dia, atau nama tokohnya itu menceritakan orang lain. Sedangkan sudut pandang yang terakhir yaitu campuran. Sudut pandang campuran itu ada aku dan ada intinya campuran yang mengenai sudut pandang pertama dan sudut pandang ketiga. Sampai di sini paham? Paham ya? Terus yang ketujuh, gaya bahasa. Yang ketujuh adalah gaya bahasa. Cara penulis yang menyampaikan cerita. Contohnya seperti apa? Menggunakan diksi dan najak. Sedangkan sudut pandang yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan moral. Amanat adalah pesan moral. Mungkin kalian pernah baca dongeng? Tidak. Mungkin ada yang tahu ceritanya Malin Kundang? Tahu. Itu menceritakan tentang apa? Tentang durhaka pada orang tua. Durhaka pada orang tua. Itu termasuk tema ya. Kalau alurnya pasti maju. Kalau tokoh-tokohnya itu siapa yang memerankan karakternya? Ada Malin Kundang, ibunya, terus istrinya. Coba dari dongeng ya, karena kalian tidak pernah membaca cerpen. Jadi ibu menyediakan contoh yang pernah kalian baca. Nah terus kalau tokohannya itu Malin Kundang itu apa sifatnya? Kalau durhaka itu baik atau enggak? Jahat. Berarti Malin Kundang penokohannya adalah jahat ya. Nah amanatnya atau pesan moralnya, ketika kalian setelah membaca cerita tersebut apa yang kalian lakukan? Apa ceritanya Malin Kundang anak yang durhaka? Terus pesannya, pesan moral atau amanat atau pesan yang ingin disampaikan kepada para pembaca apa? Kita jangan pernah durhaka pada orang tua. Tidak boleh durhaka kepada orang tua. Ya. Bodoh. Ada sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Apa? Tanya apa? Yuk, pandang lu paham. Yuk. Sudut pandang. Oh itu tadi sudut pandang, ada sudut pandang pertama, orang ketiga, dan campuran. Ya. Kan tadi kalau sudut pandang orang pertama itu ada aku, saya. Kalau sudut pandang yang ketiga ya dia dan mereka. Paham? Nah untuk selanjutnya di sini ibu akan membagi berapa kelompok? 3. Di sini ada beberapa cerpen. Kalian bisa
sidangan. Ya ibu-ibu guys. Oke. Oh, sudah selesai? Ibu minta perwakilan satu kelompok untuk maju ke depan membacakan hasil kerja kalian. Silakan. Iya. Silakan yang bisa membaca ke depan. Karena waktunya. Saya sebentar. Aduh, tahu mak. Tunggu dulu. Lantas mereka hendak meninggalkan rumah, namun diurungkan asal jatuh berjanji tidak mencuri lagi. Terus itu amanatnya. Kita tidak boleh mencuri apapun keadaannya. Tindakan tidak. Oke, terima kasih Mbak. Siapa namanya? Laila. Beri tepuk tangan untuk Mbak Laila.